Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys di channel saya ya, yaitu dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon channelnya orang Pontianak. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita bersyukur pada Allah atas semua rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita guys ya. Jadi tugas kita adalah bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, buat teman-teman semuanya, apa kabar nih ya di luar sana, di Malaysia, di Indonesia, dan dimanapun teman-teman berada, apa kabar ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga diberi kemudahan ya untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat guys ya. Dan di sini juga saya tertengok gitu kan, viral ya di mana-mana bahwa sholat Idul Fitri dengan dengan berbeda gitu ya, ataupun aneh ya, di antara sholat Idul Fitri yang sebenar-benarnya sesuai agama itu kayaknya aneh guys yang di sini. Dan di sini juga viral guys ya. Dan saya baru tertengok ya, dan ingin melihat video ini dan ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat video ini guys. Dan di sini terjadi di Indonesia ya guys ya. Lagi-lagi di Indonesia. Wah, saya merasa malu guys ya sebagai rakyat Indonesia dengan kejadian ini ya. Padahal di Indonesia ini mayoritas guys ya, mayoritas adalah Muslim, dan dikatakan mayoritas terbesar Muslim di dunia guys, yaitu di Indonesia. Tapi sayang ya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi di Indonesia guys ya. Dan ya, sebenarnya Indonesia ini harus banyak belajar di Malaysia ya, dari Malaysia dengan Malaysia gitu kan. Walaupun negara apa kata orang itu besar, memang banyak penduduknya Indonesia dan mayoritas Islam, tapi di Malaysia saya respect sekali ya bahwa penegakan hukum ya di Malaysia ataupun kerajaan gitu, hukum kerajaan itu sangat luar biasa, sehingga tidak mudah orang itu beraliran sesat gitu guys, cepat ditindak oleh negara Malaysia itu tersebut ya. Mohon maaf kalau saya salah ngomong ya. Kalau memang korang yang lebih paham tentang hukum yang ada di Malaysia, terutama khususnya untuk agama Islam, silakan untuk komentar di bawah guys ya. Dan sini saya mengajak dan ingin melihat guys ya, bagaimanakah viralnya daripada video ini guys ya. Sholat Idul Fitri dengan nyeleneh ataupun dengan tidak layak, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oke guys, kita langsung lihat videonya. Oh, ini guys. La haula wala quwwata illa billah. Wah, ini memang sangat keliru guys ya. Kalau di sini kita tengok ya, di sini adalah depannya imamnya kayaknya 3 guys ya, kayaknya 3. Terus di belakang ada perempuan guys, artinya ada perempuan di saf pertama, di saf pertama guys, ada perempuan. Ini sangat menyimpang sekali guys ya daripada syariat Islam yang sebenarnya adalah perempuan itu di belakang guys, di belakang tidak menyatu dengan laki-laki. Dan situ juga dilihat tanda merah guys ya, dan kayaknya orang non muslim ya, orang kafir lah seperti itu, seperti beribadahnya orang Kristen ya, seperti ini. Wah, ini yang sangat menyimpang guys. Sebenarnya toleransi boleh, toleransi dalam hubungan sosial gitu kan, tidak masalah toleransi. Tapi ini sudah jauh daripada batas toleransi guys ya, sehingga sholat pun sama-sama gini. Ini luar biasa ya, yang saya merasa malu guys sebagai orang Indonesia yang melakukan seperti ini. Oke, kita next lagi. Ini terjadi pada sholat Id 2023 kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Rizky Maisha Putra. Salam persahabatan dan salam akal sehat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Sahabatku semua, di video kali ini
saya ingin mengomentari tentang viralnya sebuah video sholat Iya, Idul Fitri di pesantren Al Zaitun. Nah, Al-Zaitun, bagaimana sholatnya teman-teman? pesantren, guys. Silahkan teman-teman saksikan cuplikan video berikut ini. Oke. Di dalam jemaah sholat ini teman-teman, kita menyaksikan adanya perempuan yang berada di saf terdepan. Oh, Dan ini safnya guys, pun jarang, tidak rapat. jarang-jarang ya. Astagfirullah. Banyak netizen yang bertanya-tanya sahabatku semua, apakah Iya. sholat seperti ini sah secara fikih? Dikarenakan tidak adanya uzur, safnya tidak dirapatkan. Safnya Iya. jarang-jarang. Dan ada juga yang bertanya kenapa adanya perempuan di saf yang pertama. Apakah Iya, sholat seperti ini sah? Nah, teman-teman, secara fikih, jika kita bahas secara fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa sholat yang safnya jarang itu masih Iya. sah. Sah ya. Begitupun juga dengan adanya perempuan yang berada di saf laki-laki atau saf di depan. Secara hukum fikih, jumhur ulama menyatakan sholatnya masih sah. Yaitu pendapat Iya. dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali. Iya, iya. Kecuali pendapat dari Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, sholatnya tidak sah. Tidak sah ya. Udah renggang, ada perempuan lagi di depan. Dan perempuan tidak ikut. Hukum sholat Gerakan seperti ini imam. teman-teman, makruh sebaiknya ditinggalkan. Itu adalah pendapat dari jumhur ulama. Kecuali ada uzur-uzur secara syar'i. Misalkan ketika beribadah umroh, naik haji di Iya, Makkah, betul. maka hal itu diperbolehkan sahabatku semua. Namun yang jadi masalah teman-teman, di video ini kita bertanya-tanya, apa uzur dari jemaah ini? Dengan melakukan sholat Betul, seperti ini, apa uzur secara syar'inya? Kenapa sholatnya jarang-jarang safnya? Kita sekarang tidak musim pandemi lagi. Iya, Dan yang betul. sangat mencengangkan teman-teman, adanya perempuan di depan saf laki-laki, berada pada saf yang pertama. Apa masalahnya ini? Jika kita kembalikan kepada hadis di dalam riwayat Muslim, dinyatakan bahwa sebaik-baiknya saf laki-laki adalah saf yang pertama, dan seburuk-buruknya saf mereka adalah saf yang paling terakhir. Sedangkan Iya. sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya adalah saf pada bagian yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabatku semua, kita tidak fokus kepada saf yang jarangnya atau Iya. tentang adanya perempuan ini guys, berada di ini, saf laki-laki. Namun kita fokus Tapi kepada ada- suatu sosok yang saya lingkari yang berwarna merah ini, seorang pria yang melakukan gerakan tidak seperti gerakan sholat secara lazimnya. Dia Betul. seperti mengempalkan tangannya seolah-olah ini adalah bagian dari cara berdoa agama lain, seperti agama Iya. Kristen. Teman-teman Kristen, iya, bisa betul. saksikan. Pria tersebut teman-teman terlihat mengepalkan tangannya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini adalah cara berdoanya umat Nasrani. Umat yang beragama Kristen. Itu prediksi saya. Jika prediksi saya salah, maka saya ingin mempertanyakan, adakah gerakan sholat yang seperti dilakukan oleh orang itu? Sepengetahuan saya tidak ada cara sholat seperti itu. Apalagi dalam sholat berjemaah. Setiap apa Iya, yang betul. dilakukan oleh imam kita, maka kita sebagai jemaah harus mengikuti imam. Mengikutinya, betul. Bukan berdoa seperti ini. Jadi, di dalam pemikiran saya melihat itu adalah cara berdoanya umat beragama lain. Nah, jika bukan, lalu apa yang dia lakukan, teman-teman? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam ruku ataupun sujud, perempuan yang berada di saf pertama tadi, dia tidak melakukan sujud, tidak mengikuti imam. Iya, betul. Dia tidak mengikuti imam, guys. Dan dia berdoa dengan cara seperti orang non-muslim ya. Nah. Dan perempuan pun juga tidak mengikuti imam. Sangat jelas sekali bukan? Teman-teman dapat saksikan, perempuannya tetap saja berdiri. Begitu juga dengan laki-laki yang di sebelahnya. Masih saja tetap mengepalkan tangan seperti berdoanya umat beragama Kristen. Ini yang kita tanyakan teman-teman. Bukan tentang masalah jarangnya saf tadi. Jika tentang masalah jarangnya saf tadi,
itu tidak akan membatalkan sholat secara berjamaah menurut Tapi hanya jumhur ulama. mengurangi, Tapi ya. tidak sempurnanya Tidak sholat sempurna. secara berjamaah. Nah, Oke. yang kedua teman-teman, bukan tentang masalah adanya wanita di depan saf pria. Mm-mm. Tapi ini cara sholat seperti ini sangat tidak lazim, sangat aneh bagi kami. Betul aneh, Nah, guys. banyak muncul dan wajar jika banyak netizen yang bertanya-tanya, pesantren Al Zaitun ini mengikuti mazhab apa? Atau syariat apa yang dia gunakan? Betul. Nah, ini yang jadi kita tanyakan. Saf salatnya jarang, sahabatku semua. Ada Imam pun perempuan di kayaknya depan. ada 3 ya. Dan Bukan imam kita sih juga yang saksikan imamnya 3 orang, teman-teman. Iya, 3 orang. Ini bagaimana seperti ini? Kita tidak mengenal secara ilmu fikihnya tentang sholat seperti ini. Ditambah lagi dengan perempuan yang tidak mengikuti imam gerakannya, dan seorang pria yang saya lingkarkan warna merah ini masih saja tetap mengimpulkan tangannya sampai sholat selesai. Nauzubillah. Nauzubillah. Astagfirullah. Jika kita telusuri kepada website resminya Pondok Pesantren Al Zaitun ini, teman-teman, salah satu visi dan misinya adalah toleransi. Wow. Toleransi antar umat beragama. Namun, jika prediksi saya benar, yang berada di dalam sholat tadi, seorang yang beragama Kristen atau orang kafir melakukan ibadah dengan caranya sendiri, berada di dalam jemaah sholat. Itu bukanlah toleransi. Itu adalah kebodohan yang harus kita luruskan. Kesesatan yang harus kita luruskan. Betul. Bagaimana betul. mungkin orang Kristen atau orang kafir ikut sholat berjemaah dengan kita? Cara sholatnya udah salah, niatnya apalagi Rabbnya, sesembahannya. Allah. Kita menyembah Allah, dia menyembah tidak jelas, teman-teman. Dia menyembah Yesus. Konsep tauhidnya berbeda, akidahnya pun berbeda. Nah, saya sangat berharap sekali, teman-teman, kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada Majelis Ulama Indonesia, Ya, untuk MUI. menyelidiki pondok pesantren ini, yaitu pondok pesantren Al Zaitun ini. Al Karena Zaitun, sangat ya. berbahaya sekali Betul. jika mengatasnamakan toleransi dengan cara seperti ini. Menurut saya, ini bukanlah toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya seumur hidup, guys, ya. Dari saya lahir sampai sekarang, baru ini saya tengok, guys, sholat Idul Fitri ataupun sholat berjamaah secara seperti ini. Kalau memang kita melihat, ya, jarang-jarangnya saf, ya, mungkin ya karena kemarin COVID, ya, ataupun COVID, ya, sehingga orang memang menjarang-jarangkan saf, ya, dikarenakan takut tertular dan segala macamnya. Tapi kalau sekarang memang di Indonesia COVID itu kan sudah tidak ada lagi, guys. Sebenarnya tidak ada uzur, ya, yang sehingga membolehkan sholat berjamaah itu dengan jarang-jarang. Tapi yang membuat kita melihat wah gitu kan. Ini di guys, ada perempuan di saf di depan di saf di depan laki-laki, guys. Dan ada orang berdoa di situ, ya, dikatakan non muslim, ya, dan bersama-sama melaksanakan sholat dan tidak mengikuti daripada geraknya imam. Ini yang wah menyimpang sekali, guys, ya, daripada Pondok Pesantren Al Zaitun. Semoga ini menjadi pelajaran, ya, buat Indonesia, ya, ke depannya memang harus benar-benar ditegakkan, guys. Jangan sampai pemahaman-pemahaman, ya, yang tidak sesuai dengan syariat ini menjalar kemana-mana, ya. Ini juga mengapa saya upload di sini, guys, ya. Kita di sini adalah sebagai bukan berbicara negara, guys, ya, se-Indonesia, dan
teman-teman semuanya mungkin di Malaysia, bukan masalah itu, tapi ini masalah agama guys ya. Yang mana di Malaysia pun agamanya sangat kuat ya, dan di Indonesia juga agama mayoritas Islam, tapi kenapa sampai seperti ini gitu kan. Ini tidak ada sekali membeda-bedakan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi ini adalah suatu harus ditegakkan ya, harus diluruskan gitu kan. Dan buat teman-teman semuanya silakan untuk men-share video ini ya, sehingga banyak lagi orang-orang tahu ya bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai daripada syariat Islam menyebar di Indonesia. Takutnya yang sampai ada masuk di Malaysia guys ya. Dan saya yakin ya bahwa di Malaysia itu soal agama Islam ya, undang-undang ataupun peraturan itu sangat ketat ya. Mungkin sehingga untuk masuknya daripada orang-orang yang berpemahaman yang keliru ini tidak mungkin masuk di Malaysia. Tapi Indonesia itulah sayangnya guys ya. Karena hukum mungkin ya yang tidak pernah saya mendengar daripada Ustadz Abdul Somad itu ya. Kalau di Indonesia itu hukumnya nunggu masyarakat bergerak dulu guys ya. Nunggu organisasi yang bergerak dulu ya, barulah daripada negara ini bertindak seperti itu. Dan kalau di Malaysia berbeda ya, berbeda. Jadi memang dari negaranya itu langsung menegur kalau memang itu tidak sesuai daripada syariat Islam. Ini yang saya luar biasa Malaysia ya. Inilah memang contoh negara yang memang makmur ya. Kenapa? Karena memang mendekat diri kepada Allah dan menegakkan seadil-adilnya daripada keadilan di dunia ini guys. Respect saya daripada Malaysia ya. Semoga ini jadi pelajaran lah juga ya buat kita semua ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Astagfirullah. Akbar. Toleransi, tapi juga tidak seperti ini toleransi guys. Ini sudah menyalahi daripada toleransi yang sebenarnya. Kalau masalah sosial tak masalah ya toleransi. Tapi ini sudah berkenaan dengan ibadah guys ya. Yang harus lakum dinukum waliyadin ya. Tidak boleh dicampur adukan. Memang tidak kita pungkiri sahabatku semua, umat Islam ini sudah terpecah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu sudah terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Dan hanya satu yang benar. Hanya satu yang masuk surga. Siapa yang satu itu teman-teman? Yaitu umat yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan membuat ajaran sendiri-sendiri teman-teman. Ini bukan lagi tentang masalah perbedaan khilafiyah di dalam masalah fikih. Jika perbedaan tentang masalah fikih, maka kita bisa saja berlapang dada. Tapi ini sudah jatuh kepada masalah akidah. Adanya orang kafir di dalam jemaah sholat. Ini masalah akidah teman-teman. Tidak main-main. Jika saya salah, jika itu bukan orang kafir, tolong jelaskan kepada kami, netizen, bagaimana cara sholat yang dia lakukan dengan seperti ini. Tidak mengikuti imam. Dan perempuan tadi yang juga tidak mengikuti imam. Mohon dijelaskan kepada kami jika prediksi saya salah. Saya, Reski Mesa Putra, semoga kita semua tetap teguh di dalam syariat agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan ajaran para ulama-ulama kita yang terdahulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah ya tadi videonya ya. Dan saya merasa malu juga guys ya. Kenapa di negara Indonesia ini padahal mayoritas guys ya, mayoritas Islam terbesar di dunia yaitu di Indonesia. Tapi kenapa terjadi seperti ini guys ya? Terjadi penyimpangan ataupun semacam
pahaman ataupun apa gitu kan, sehingga membuat orang-orang ini ya, terutama pesantren pondok pesantren Az-Zaitun ini mengadakan sholat id yang tidak sesuai daripada syariat Islam. Ini kalau saya juga awam dengan ilmu agama ya. Buat korang semua yang paham lah tentang ilmu agama, silakan untuk komentar guys di bawah. Apa sebenarnya yang terjadi di pondok pesantren ini guys ya. Wah, inilah dan saya respect juga buat orang-orang ataupun teman-teman semuanya yang di Malaysia. Memang yang setahu saya bahwa hukum di Malaysia itu sangat ketat dan memang terbaik ya untuk agama Islamnya di Malaysia. Oke guys, mungkin itu dulu lah video hari ini ya. Jika korang ingin memberikan masukan ya ataupun tentang video ini, silakan untuk komentar di bawah guys ya. Buat teman-teman semuanya yang suka dengan video ini, silakan untuk mendukung channel ini guys dengan subscribe, like dan komen, dan viralkan video ini guys supaya semua orang tahu ya bahwa jangan sampai dengan kita tahu kita akan jangan sampai terjerumus daripada ajaran-ajaran yang tidak sesuai daripada sunnah ataupun dengan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Oke, itu dulu video daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.